kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur rasul, ya mendekati haudur rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pangeran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhir cocok mbek wong ya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harti wong ra jelas. Misale kula gedeng wong, piye wis pateni ya? Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudimah, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amal. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk to Mas. Paham ya? Jika mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati ya. Kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik nggo jaga stabilitas. Nggo jaga apa? Repot. Warudin rahmat Allah Jembar ambus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar ambus warga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A. Sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan. Atau tidak mendesak. Apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mun ada depan kerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh.
Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Sampai wong pas ngaji ini dibom, ono wong pas kongko-kongko ini gone warung nopo. Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, ya. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatri. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau teng sarai, teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Mau masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Lunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam. Kalau tidak cocok PKB, ya partai D. Tidak cocok P3, ya partai D. Tidak cocok pondok induk, ya pondok D. Tidak cocok jamaah atau apa, ya jamaah D. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah. Akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini yang gus wonten kiai buat cocok jenengan. Nah, wong Indonesia atau nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diusir gremeng rapopo, teman-teman gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah, semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu luhum ya kalau mereka merangi waktu juga memang itu akhirnya. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turun dipateni, pas sujud kok sisi nali.
Jadi kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, bentel. Kaya Ali rasa cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rasa cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebutkan Roma wa wajah itu jari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana sing tau niku. Mboten nak ora. Tapi dari kanca kula kurang ajar, berarti yo gak karo. Lah ini kok mlayu mergo roh Abu Bakar itu tau roh. Berarti tetep tau roh. Mlayu mergo jare roh, berarti ya tau roh. Tetep tau roh, Gus. Ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Enggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus. Paham ya? Nah. Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kula kairo ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak yang bunuh. Karena kula nu ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya ra cocok, misalnya kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan itu kan ringan tuh. Ngukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana ngukumi ku syirik. Wingi tangga kula wonten sing kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula ngene. Keluargane teng ngene lha mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin sowan Gus. Kula mudine tuwa sering tak Gus. Senengane ngenterong mati gak gelem mati. Akrab ra kala kula sering sowan kula. Niku kancane bapakne. Dereng dipanggil kok. Gak tak mati aku lah mau dadi mudin nek mati malah lara. Malah ra ono sing nalken. Seneng jek kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten nate purun talqin. Pertama tak darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Waktu kabeh aku mudin mari nganggur. Tapi kula kan suwen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak mudin. Niku tangger tenggu kula. Gus wonten tonggo niku nak salat niku madhengetan sak desa namung setunggal mbok aliran kepercayaan mbono niku cara jenengan sepudi jek ben nak mati sakniki pun tuwa niku disolati napa mboten nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan penting aja takoki syirik ta ora ning arepe wong akeh lho jam nggih kata wong sing semangat darani syirik nggih kan aku paling ra semangat darani hukum syirik ambek ra ana salat ora salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat buat anak yuk bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini syirik gitu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fasek itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fasek gendul. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah WTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi syirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah stop istilah wadah. Mereka dari bahasa syirik, dari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa ya? Lonte orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, wong najilah itu. Sama tapi bosan, pokoknya dosa syirik, kamu dosa apa? Padahal lagi hukumi syirik itu keputusannya Tuhan ekstrim mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane syirik dosane ra kena disebut.
Lah anak dihukumi liyane dhewe kan mlebu wae biru Maduna. Lumayan. Lari jawab ora ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anut jenengan. Nek jenengan nyolati kalau nyolati nek boten. Nah, kan ringan. Nah, ringan cocok kok. Kok aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmogando, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Paham ya? Jadi waktu ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Ustaz sampai geremeng ya lah. Nara cocok wis gremeng ngrasani ngajak bolo-bolo sing ringan-ringan. Sale ra cocok mbek mertua mantu ora sopan, ora jelas. Ngono kan ringan to. Sale mbek kiai partai itu. Maksudnya piye kok melih partai iku? Maksudnya ra jelas. Ra jelas ora melok ngakoni kan jelas. Kanggo sing nglakoni ya jelas hitung-hitungane to. Oh, gue nyerah malah ngelakoni, ya raro hitung-hitungan. Aku sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut, sudah nak buat derek nyalek-nyalek sana gak. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kalau kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pusolihin, anti partai zolimin. Nanti kalau tak berarti jenengan golput ya orang ya tetap milah tapi separuh aja. Napa? Separuh. Pun kalau terus nage, eleng-eleng ya. Inna qad ahdatsu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi